Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Erik Suandana di Siloka Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk meneruskan pembahasan dari video sebelumnya. Kita ketahui pada video sebelumnya saya telah membahas tentang aktuator. Aktuator adalah sebuah alat atau sebuah komponen yang berfungsi untuk menggerakkan sebuah sistem, ya. Nah, kita ketahui kemarin saya sudah menjelaskan bahwa aktuator itu terdiri dari 4 jenis. Ada aktuator elektrik, aktuator mekanik, aktuator hidrolik, dan aktuator pneumatik. Nah, kemarin saya sudah membahas pada video sebelumnya tentang aktuator elektrik. Ya, ada juga beberapa aktuator elektrik sudah dibahas. Yang pertama adalah solenoid, ada motor DC, motor AC, dan motor servo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menambahkan contoh dari aktuator elektrik, yaitu yang bernama relay. Ya, aktuator relay ini memiliki fungsi utama untuk menyambung dan memutuskan arus listrik. Nah, ya. Jadi apa itu relay? Adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyambung dan memutuskan arus listrik yang diberikan pada coil, ya. Atau kata lain, kita bisa juga sering menyebutnya dengan saklar otomatis. Nah, ya. Jadi relay adalah sebuah komponen yang memiliki fungsi untuk menyambung atau memutuskan arus listrik yang diberikan pada coil, ya. Kita ketahui jika di kehidupan sehari-hari misalnya kita sering berkehidupan dengan saklar lampu misalnya. Saklar lampu berfungsi untuk sama yang menyambung dan memutuskan arus, ya. Nah, bedanya kalau relay ini bisa secara otomatis. Nah, apa saja sih bagian-bagian dari relay tersebut? Saya akan coba gambarkan secara sederhana yang dimaksud atau bagian-bagian dan fungsi dari relay tersebut, ya. Saya coba seperti ini, ya. Oke, ini si penumpunya, ya. Di sini ada kurang lebih seperti ini, ya. Kurang lebih secara sederhana gambarnya seperti ini, ya. Jadi di sini ada yang namanya spring, ya. Spring ada fair atau pair. Fungsinya adalah nanti dia sebagai pembalik, ya. Pembalik si ini, ya, armatur. Nah, ini adalah armatur. Oke, ini adalah elektromagnetiknya. Nah, ini adalah, kita tahu ada NC kontak, ada NO kontak. Nah, ya. Ini ada inti besi, ya. Nah, secara garis besar si relay ini isinya seperti ini, ya. Bagian-bagian utamanya adalah ada spring, pair, ada armatur,
ada inti besi yang ada pada koilnya, ya, ada elektromagnetiknya, dan ada NC, ya. NC itu adalah normally close kontak, dan ada juga kalau misalnya ada NC tentu ada NO, normally open kontak, ya. Nah, prinsip kerjanya seperti apa? Prinsip kerjanya. Nah, kita tahu jika koil dialiri oleh listrik maka dia akan menghasilkan medan magnet, ya, elektromagnetik. Nah, si elektromagnetik ini dia akan menarik yang namanya armatur. Ketika misalnya tidak ada medan magnet di sini, tidak dialiri arus listrik, maka posisi si armatur ada kontak kepada NC, normally close. Nah, jika misalnya ada dialiri listrik dari sini, ya, dialiri listrik, maka akan menghasilkan medan magnet. Si armatur ini dia akan tertarik sehingga dia akan menyentuh ke normally open. Nah, seperti itu prinsip kerja dari relay itu sendiri. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsinya, ya, fungsi dari relay. Ada beberapa fungsi. Yang pertama sebagai remote control, ya. Lalu yang kedua sebagai penyesuai voltage, ya, voltasenya dia bisa menyesuaikan. Yang ketiga sebagai penguat daya, ya, sebagai penguat daya. Selanjutnya dia juga bisa berfungsi sebagai logika kontrol, ya. Terus dua fungsi yang terakhir sebagai proteksi sebuah tegangan, dan bisa juga sebagai pengatur putaran pada motor DC, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan relay, sebuah alat yang berfungsi untuk menyambungkan dan memutuskan arus listrik yang dialirkan kepada coil, ya, atau misalnya bisa juga menjadi sebuah saklar otomatis. Ya, bagiannya tadi saya sudah jelaskan, ada spring yang berfungsi untuk mengembalikan posisi armatur ketika tidak ada aliran listrik, ya. Armatur ini dia yang akan kontak langsung kepada NC dan NO-nya, dan serta ada elektromagnetik dan inti besinya, ya. Fungsinya sebagai remote control, penyesuaian voltage, penguat daya, logika kontrol, proteksi tegangan, dan pengatur putaran pada motor DC, ya. Itu tentang relay yang termasuk pada aktuator elektrik. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan juga sebagai sebuah tambahan, ada yang namanya aktuator hidrolik. Nah, di sini saja. Aktuator hidrolik ini adalah bagian dari sebuah sistem hidrolik yang berfungsi untuk menggerakkan beban, ya, untuk menggerakkan beban. Jadi dia mengkonversikan dari hidrolik, tenaga hidrolik ke tenaga mekanis, ya. Nah, dia mengkonversikan dari hidrolik ke mekanis. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita mengenal sistem pada ekskavator misalkan, ya. Ekskavator dia digerakkan, baketnya itu digerakkan oleh sistem hidrolik. Atau misalnya dump truck, ya, dia menggunakan sistem hidrolik. Di dunia industri juga tentu aplikasi dari sistem hidrolik ini sangat mudah ditemukan, ya. Nah, dalam
komponen atau dalam sistem hidrolik itu ada komponen utama, ada juga komponen tambahan, ya. Nah, komponen utamanya tentu saya tuliskan di sini ya, komponen. Ada beberapa ya, komponen dari hidrolik ini. Yang pertama adalah pompa. Nah, pompa hidrolik. Dia yang berfungsi untuk merubah dari sistem mekanis ke sistem hidrolik ya. Lalu selanjutnya ada pipa atau selang ya. Tentu saja ini sebagai bagian dari aliran transmisinya ya, jadi tempat untuk sistem transmisinya ya. Ada juga valve ya, yang berfungsi untuk membuka tutup aliran dari fluida tersebut. Ada silinder hidrolik ya. Juga ada yang terakhir adalah motor hidrolik ya. Silinder hidrolik yang berfungsi untuk menggerakkan dayanya ya, dia menggerakkannya. Kalau motor hidrolik dia yang berfungsi untuk mentransferkan sistem hidrolik ke mekanis ya. Nah, kalau misalnya ada komponen utama, ada juga komponen tambahan ya. Komponen tambahannya ya, ada tangki ya. Karena kita tahu bahwa sistem hidrolik itu adalah yang memindahkan satu titik gaya pada yang diterapkan pada satu titik dipindahkan ke titik yang lain ya. Nah, dengan memanfaatkan aliran fluida yang dimampatkan, maka si fluida tersebut harus ada penampungnya, yaitu si tangki tersebut. Terus ada pendingin ya, yang berfungsi untuk mengontrol suhu si fluida tersebut. Dalam hal ini adalah oli hidrolik ya. Terus ada juga flow meter, dan juga ada alat ukur tekanan. Nah, ini sedikit tentang pembahasan tentang aktuator hidrolik ya. Aktuator hidrolik adalah sebuah komponen pada sistem hidrolik yang berfungsi untuk menggerakkan daya beban tersebut. Dia mempunyai sistem merubah dari hidrolik ke mekanis ya. Adapun komponen-komponennya, ada yang komponen utama, ada yang komponen tambahan. Komponen utamanya adalah ada pompa, pipa atau selang, ada valve, dan silinder hidrolik, ada juga motor hidrolik. Dan tambahannya adalah tangki, pendingin, flow meter, dan terakhir adalah alat ukur tekanan. Ya, itu saja mungkin pembahasan pada video kali ini tentang relay dan aktuator hidrolik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.